Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Yuwike dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lahirnya agama Hindu. Agama Hindu merupakan sebuah agama yang berasal dari India yang diperkirakan muncul pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama Hindu lahir setelah terjadi percampuran kebudayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida atau bangsa asli India. Lahirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha. 1. Mengandalkan perdagangan dan pelayaran dalam menopang ekonomi kerajaan. 2. Kerajaan maritim terletak di pesisir pantai atau di dekat sungai. 3. Sungai dan laut dijadikan sebagai sistem perhubungan utama. 4. Memiliki pelabuhan penting bagi kerajaan maritim. 5. Masyarakat maritim mampu membuat perahu dan kapal layar. Mereka juga menjalankan aktivitas perikanan. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya meliputi kawasan barat Nusantara seperti Bangka, Jambi, Lampung, sebagian Jawa bagian barat, Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaka, Semenanjung Tanah Melayu, Thailand bagian selatan, dan perairan laut di antara tempat-tempat tersebut. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya berdasarkan isi dari Prasasti Telaga Batu terdiri dari golongan puhafam atau kapten pelaut, Vasikarana atau pembuat pisau, Stapaka atau pemahat, Vaniyaga atau saudagar, Pratisara atau pemimpin, Marsi Haji atau tukang cuci, dan Hulun Haji atau budak raja. Kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama dan peradaban Buddha serta pengajaran bahasa Sanskerta di tingkat internasional. Kegiatan perekonomian Kerajaan Sriwijaya berfokus kepada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengandalkan sektor pertanian karena memiliki wilayah yang subur. 2. Kerajaan Singasari. Pergantian kekuasaan di Kerajaan Singasari banyak diwarnai oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Wilayah Kerajaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Masyarakat di Kerajaan Singasari memiliki stratifikasi sosial terdiri dari kelas atas, yaitu raja dan para bangsawan. Golongan agamawan, yaitu para pendeta Hindu dan rahib Buddha. Kelas bawah, yaitu rakyat umum atau rakyat biasa. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Peninggalan berupa candi dari Kerajaan Singasari yaitu Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari. Kehidupan perekonomian Kerajaan Singasari yaitu masyarakat Kerajaan Singasari hidup dari bertani, berdagang, dan kerajinan tangan. Ada juga yang menjadi buruh dan pelayan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri setelah Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol.
Raden Wijaya mendeklarasi berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dan ia dinobatkan sebagai raja pertama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi Maluku dan Lombok, Seram Papua, Tanjung Pura atau Kalimantan, Pahang, Semenanjung Melayu, Dompo Sumba, wilayah Sunda, Jawa Barat, Palembang, Sumatera Selatan, dan Tumasik yang sekarang Singapura. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit yaitu memiliki masyarakat yang multikultural karena menjadi tempat singgah para pedagang asing. Masyarakat Kerajaan Majapahit juga memeluk agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana atau multiagama. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit. Banyak didirikan pusat-pusat pendidikan agama yang dikenal dengan mandala atau kadewa guruan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit mengandalkan perdagangan maritim yang juga ditopang oleh kehidupan agraris. Pengaruh Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara bagi masyarakat Indonesia pada masa kini meliputi 1. Di sistem pemerintahan, adanya perwakilan rakyat dalam memimpin suatu wilayah. 2. Bidang politik, masyarakat Indonesia dikenal oleh orang India tentang sistem pemerintahan kerajaan. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. 3. Bidang sosial, terjadi bentuk perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. 4. Bidang ekonomi, tidak begitu besar pengaruhnya karena masyarakat Indonesia telah mengenal aktivitas perekonomian melalui pelayaran dan perdagangan jauh sebelum munculnya Hindu-Buddha. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.